Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Sabtu 9 Januari 2021, saya Pendeta Ike hendak mengajak kita kembali bersatu hati dalam doa bersama. Biarlah pengharapan kita senantiasa ada selama kita masih bisa berdoa. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengawalinya dengan memujikan Tak Kutaukan Hari Esok dari pelengkap Kidung Jemaat 241 bait pertama. Aku taukan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini Engkau tetap menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh menyelesaikan tugas dan karya pelayanan yang Engkau percayakan bagi kami di dunia ini. Dan sebentar sebelum kami beristirahat malam, kami hendak merenungkan sabda Tuhan, kami juga hendak berdoa bersama-sama. Kami mohon pertolongan dari Tuhan, dan kami mohon Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab pada malam hari ini dari Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 30. Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 30. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara semua. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama dengan mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Aion dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil."
Saudara-saudara yang terkasih, seorang sastrawan pernah memberi catatan. Siapa sesungguhnya orang besar itu? Ada orang besar yang menjadi besar dengan cara mengecilkan atau merendahkan orang lain. Tetapi seorang besar sejati adalah ia yang mampu membuat setiap orang merasa dirinya besar. Yohanes Pembaptis adalah salah satu dari tokoh yang bisa dikategorikan sebagai orang besar sejati. Yohanes mengatakan di ayatnya yang terakhir tadi yang kita baca, ia harus menjadi semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Kata-kata kesaksian Yohanes Pembaptis ini memang tidak mudah dicerna, apalagi untuk dilakukan. Terasa sangat ganjil terdengar untuk zaman sekarang ini. Tidak semua orang memiliki atau mempunyai kebesaran hati untuk menjadi orang kedua atau menjadi tokoh di balik layar saja. Hampir rata-rata atau bisa dikatakan semua orang ingin menjadi nomor satu, ingin menjadi orang yang berada di muka, ingin menjadi seorang yang terkemuka. Saudara tidak mudah memiliki sifat legowo, tahu diri seperti Yohanes Pembaptis. Tak sedikit orang mengalami kesulitan ketika tiba saatnya berlalu, atau tidak sedikit orang mengalami kesulitan ketika ia harus turun dari jabatan, meletakkan jabatan atau pensiun. Nah, Yohanes Pembaptis adalah cermin untuk menguji sejauh mana kita telah memiliki kebesaran hati untuk melihat dan terlibat dalam arus perubahan dengan cara memberi kesempatan orang lain atau generasi muda untuk mengambil alih peran utama. Alangkah melegakan dan membahagiakan bila alih generasi berjalan dengan mulus karena ada kebesaran hati dari kita. Teladan kerendahan hati Yohanes Pembaptis adalah, bahasa sederhananya, aku suka melihat orang lain sukses. Aku senang melihat orang yang kudidik saat ini lebih sukses daripadaku. Orang yang paling berbahagia adalah mereka yang memiliki kebesaran hati atau legowo. Saudara-saudaraku, awal tahun 2021 menjadi awal yang baik bagi kita semua untuk berbenah diri dan meneladani para orang-orang suci di dalam Alkitab sebagaimana yang diteladani oleh Yohanes Pembaptis. Ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Amin. Saudara, marilah kita berdoa Bapa kami yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak
selamanya. Marilah kita bersyafaat bersama. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap karya pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tolonglah kami untuk memulai memikirkan tentang regenerasi, menyiapkan sumber daya manusia yang baru, yang melanjutkan karya pelayanan ini. Bantulah kami untuk berani menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di sekeliling kami, yang mungkin perubahan itu saat ini sungguh berbeda dari visi kami dahulu kala. Tuhan, biarlah hidup kami berguna sesuai dengan waktunya. Malam ini ya Tuhan, kami rindu berdoa untuk situasi pandemi yang makin meningkat jumlah kasus positifnya, terkhusus di DKI Jakarta. Jikalau sebentar lagi akan ada vaksin dalam waktu dekat, kiranya Tuhan yang memberkati proses ini, Tuhan yang menolong semua orang yang terlibat di dalamnya. Kami juga mohon berikan kesabaran kepada kami semua, saudara-saudara kami yang belum mendapatkan giliran untuk vaksinasi. Kami juga berdoa senantiasa kepada Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terpapar virus ini. Kiranya Engkau juga memberikan mereka kesabaran. Demikian pula para dokter, para medis, kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, kesabaran, serta kekuatan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pemerintah bangsa kami. Tuhan beri mereka kesabaran dan hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan yang baik dan strategis. Inilah syafaat kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Amin. Marilah kita kembali memujikan Tak Kutaukan Hari Esok, pelengkap Kidung Jemaat 241 bait yang ketiga. Tak kutaukan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan
Saudara, inilah doa pengharapan kita semua di masa pandemi ini. Kita semua terus berdoa agar situasinya semakin membaik dan kita semua boleh hidup kembali seperti semula, seperti sedia kala di mana kita boleh berjumpa satu dengan yang lain. Tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Selamat beristirahat, Tuhan menyertai.